Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dengan NIM 24050766030 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024. Baik, jadi hari ini saya akan memaparkan kembali materi mengenai penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital yang dibawakan oleh Profesor Dr. Nugrahayani Eko Wardani M.Hum pada Diklisa 10 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Februari 2026. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi, research and development itu adalah jenis penelitian yang tidak hanya berhenti pada teori, tapi menghasilkan sebuah produk. Produk ini bisa berupa buku ajar, media pembelajaran, model pembelajaran, evaluasi pembelajaran, bahkan produk digital seperti e-book dan video pembelajaran atau media berbasis virtual reality. Dalam bidang sains dan teknologi, produk yang dihasilkan biasanya benar-benar baru dan bisa dipatenkan. Namun, dalam bidang bahasa dan sastra, umumnya kita mengembangkan atau memvariasikan produk yang sudah ada agar menjadi lebih relevan, lebih inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran saat ini. Saat ini penelitian sangat diarahkan pada digitalisasi, artinya produk yang dikembangkan sebaiknya berbasis digital. Contohnya seperti media pembelajaran interaktif, flipbook digital, animasi pembelajaran, augmented reality, atau platform pembelajaran berbasis web. Hal ini penting karena kebijakan riset nasional dan pendanaan penelitian lebih memprioritaskan inovasi yang berbasis teknologi dan memiliki dampak luas. Dalam pelaksanaannya, penelitian R&D memiliki beberapa model yang bisa digunakan, misalnya model Brock Engel yang langkahnya cukup lengkap, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan produk, pembuatan prototipe, uji coba terbatas, uji coba luas, revisi, hingga uji efektivitas melalui eksperimen. Ada juga model Dick and Carey yang menekankan pada analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi formatif serta sumatif. Selain itu, model 4D dan Thiagarajan juga sering digunakan, terutama untuk penelitian S2 dengan tahapan define, design, develop, and disseminate. Dalam penelitian R&D, produk yang dikembangkan harus diuji kelayakannya dan efektivitasnya. Pengujian ini bisa dilakukan secara kualitatif melalui wawancara dan angket, maupun secara kuantitatif melalui pre-test dan post-test. Jika ingin hasil yang lebih kuat, bisa menggunakan metode campuran atau mix method. Menariknya, dalam bidang sastra dan budaya, penelitian bisa mengambil sumber dari folklore atau tradisi lokal, misalnya cerita rakyat, upacara adat, permainan tradisional, atau puisi rakyat. Semua itu bisa dikembangkan menjadi produk pembelajaran yang inovatif dan dikaitkan dengan isu nasional seperti ketahanan pangan, digitalisasi, pendidikan berkualitas, atau pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian juga perlu disesuaikan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang bisa menjadi arah dalam menentukan arah penelitian agar selaras dengan kebijakan global dan nasional. Jadi kesimpulannya, penelitian saat ini dituntut untuk menghasilkan produk yang nyata, berbasis digital, relevan dengan kebutuhan zaman, serta memiliki kontribusi ilmiah dan sosial. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang pertama.
Kemudian pemaparan materi yang kedua yaitu integrasi folklor dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian yang dibawakan oleh Dr. Dwi Sulyostorini SSM Hum, jurusan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Malang. Baik, langsung saja kita mulai. Folklor adalah warisan budaya yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun di masyarakat. Folklor bisa berupa nyanyian rakyat, nasihat, pantun, cerita lisan, upacara, tradisi, permainan rakyat, hingga makanan khas daerah. Secara umum, folklor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu folklor lisan, folklor sebagian lisan, dan folklor bukan lisan. Folklor lisan adalah folklor yang disampaikan secara langsung dari mulut ke mulut. Dalam folklor lisan sendiri ada 2 bentuk, yaitu folklor lisan primer dan sekunder. Folklor lisan primer adalah cerita yang dituturkan langsung dan hidup dalam ingatan masyarakat. Sedangkan folklor lisan sekunder adalah cerita yang sudah dialihkan ke media lain, seperti tulisan, film, atau cerita bergambar. Karena folklor diwariskan secara lisan, maka pendokumentasian menjadi sangat penting. Dalam penelitian folklor, pengumpulan data biasanya dilakukan melalui wawancara dengan informan, terutama masyarakat asli daerah yang memahami cerita tersebut dan umumnya berusia lanjut. Selain wawancara, peneliti juga dapat menyebarkan angket kepada berbagai generasi untuk mengetahui apakah folklor tersebut masih dikenal dan masih hidup di masyarakat. Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah mentranskripsi dan mentransliterasi cerita agar dapat dipahami secara luas, terutama jika menggunakan bahasa daerah. Dengan begitu, folklor tidak hanya tersimpan tetapi juga dapat dipelajari dan dikembangkan. Di era digital saat ini, folklor tidak cukup hanya didokumentasikan. Folklor perlu disebarluaskan melalui berbagai media seperti buku cerita bergambar, pertunjukan drama, film animasi, infografis, hingga platform digital dan aplikasi interaktif. Misalnya, cerita rakyat dapat diadaptasi menjadi cerita anak bergambar dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami siswa sekolah dasar. Cerita tersebut juga bisa dijadikan inspirasi untuk menulis cerpen, puisi, atau teks cerita fantasi dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, cerita rakyat juga dapat direkonstruksi dengan sudut pandang baru. Contohnya dalam cerita Timun Mas, kita tidak hanya melihat tokoh antagonisnya, tetapi juga menekankan keberanian dan ketangguhan Timun Mas sebagai nilai edukatif bagi anak-anak. Folklor juga dapat dikaitkan dengan literasi budaya dan sejarah, misalnya dengan mengenalkan legenda candi atau artefak daerah sebagai bagian dari pembelajaran. Dengan demikian, siswa tidak hanya membaca cerita, tetapi juga memahami nilai moral, sejarah, dan identitas budayanya. Menariknya lagi, folklor dapat dikembangkan dalam bentuk game edukatif atau aplikasi digital. Cerita rakyat bisa diadaptasi menjadi permainan interaktif dengan alur dan tokoh yang diambil dari cerita asli. Hal ini menjadi jembatan antara tradisi lokal dan teknologi modern, sehingga generasi muda tetap mengenal budayanya dalam bentuk yang lebih relevan dengan kehidupan mereka. Dari penelitian yang dilakukan, folklor juga dapat dimanfaatkan untuk pendidikan karakter, literasi budaya, bahkan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Cerita-cerita rakyat dapat menjadi ikon daerah, inspirasi motif batik, karya seni, hingga ekowisata. Baik, jadi kesimpulannya, folklor bukan sekedar cerita lama yang dianggap kuno. Folklor adalah sumber nilai, identitas, dan kreativitas yang dapat terus dikembangkan melalui penelitian, dokumentasi, dan inovasi digital agar tetap hidup di generasi modern. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi-materi
yang dibawakan oleh Diklisa 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.